Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming in my presentation. In this time, I will present localizer normal 700B as aircraft landing at International Airport Adi Sucipto, Yogyakarta. Definition of localizer. Localizer is an aircraft landing aid where its function is to provide information about the aircraft alignment with the runway center line. Specification of localizer. Names: localizer, brand, normal, type 700B, auto power 100 watt, frequency 109.1 MHz, identification IJOC, installation in 211, location in shelter localizer, plus/min 150 meters from Adi Sucipto Airport, equal dual. Localizer operate in frequency band of 108 to 112 MHz. Individual channel assignment are made in accordance with an A. To distinguish the ELS from other navigation aids, followed by a 3-letter code which identify the particular ELS. For example, localizer code for Adi Sucipto Airport is IJOC and operate in frequency 109.1 MHz. This is diagram plot for localizer. Localizer device consists of generator, frequency splitter, modulator continue, modulator power amplifier, local oscillator, power amplifier, demodulator, hybrid, phase, and antenna. Localizer signal beam. The localizer signal beam information is provided by the amplitude modulation of the transmitted signal with audio signal of 90 Hz and 150 Hz. The identification is accomplished by modulation of the localizer transmitter with 121 Hz truncate in accordance with the assigned 4-letter code at the rate of approximately 8 identification signal per minute. The antenna radiation pattern is designed so that the 120 Hz signal is predominant to the right side of the front course approach, and 90 Hz signal is predominant to the left of the approach. The course itself is not theoretical straight, but its relief is formed by the focus of a point where equal levels of 90 and 150 Hz signal are received and detected by aircraft. This is a picture for localizer signal beam, where 90 Hz in right and 150 in left side. Localizer receiving equipment. This equipment generates a meter deflection indicator, which corresponds to difference in depth of modulation or DDM. When the aircraft is on course, there will be a zero central meter. Okay, in the picture of course of deviation indicator in the cockpit. So, when the aircraft is right side of the course deviation indicator or CDI needle will deflect to the left. When the aircraft is left side of the course deviation indicator need will deflect to the right. Localizer antenna. Localizer antenna is generally used type of V-ring and the type of long periodic dipole antenna.
Addition to iPort Yogyakarta using low periodic dipole antenna. Low periodic dipole antenna is an antenna that has similarly with Yagiuda. Antenna is a composite of the dipole antenna array, but the low periodic antenna has a pattern of length, thickness, and spacing of the each particular element. Depending on the geometric ratio of the antenna, low periodic antenna has a wide frequency band so as to increase the efficiency in the use of antenna. This picture of antenna in additive order. Okay. Any question? Pertanyaan itu tadi kan lokalizer, Ya. Kalau sistem kerja dari lokalizer sendiri di Bandara Adi Sucipto mungkin bisa dijelaskan lagi yang lebih simpel gitu mas. Untuk menjelaskan cara kerja dari lokalizer, kalau secara istilahnya secara umum bisa kita mulai dari diagram bloknya. Lokalizer memancarkan dua buah blok frekuensi, jadi antara itu 50 Hz dan 150 Hz. Frekuensi-frekuensi tersebut dihasilkan dari generator frekuensi yang untuk menghasilkan frekuensi. Kemudian hasil frekuensi yang dihasilkan akan dibagi menjadi dua bagian, yang satu ke 90, yang satu ke 150. Frekuensi yang setelah frekuensi tersebut dibagi, kemudian masuk ke unit yang namanya modulator kontinu. Fungsi dari modulator kontinu adalah untuk memodulasi frekuensi yang dihasilkan tadi dengan frekuensi karir. Setelah sinyal tersebut dimodulasi, kemudian akan dilanjutkan ke modulator power amplifier. Fungsi dari modulator power amplifier ini selain untuk menguatkan, juga untuk memodulasi kembali, memodulasi sinyal-sinyal yang tadi dikuatkan. Selanjutnya sinyal hasil modulasi dikuatkan kembali di bagian amplifier dan tapi sebelumnya lokal osilator ini akan menghasilkan sebuah sinyal, misalnya apa ya? Ini sinyal identifikasi untuk lokalizer itu sendiri. Jadi lokal osilator ini untuk tiap daerah bandara itu berbeda-beda sinyal yang dihasilkan. Untuk daerah Bandara Adi Sucipto Yogyakarta itu sinyal yang dihasilkan 109,1 MHz. Sinyal sudah dikuatkan, kemudian dilanjutkan ke demodulasi, berfungsi untuk memisahkan sinyal yang tadi dimodulasi, kemudian dipisahkan kembali. Unit berikutnya adalah kita masuk ke hybrid. Sinyal yang sebelumnya kan masih bersifat sebagai sinyal elektrik atau ya kan. Jadi sebelum sinyal tersebut akan dipancarkan ke antena, sinyal tersebut harus diubah dahulu ke dalam sinyal gelombang elektromagnetik atau sinyal audio. Nah, fungsi dari perangkat hybrid tersebut adalah fungsi untuk mengkonversi sinyal elektrik menjadi sinyal audio sebelum dipancarkan ke antena. Setelah sinyal tersebut dikonversi, maka ada salah satu bagian dari sinyal tersebut yang masuk ke bagian fase. Itu fungsinya untuk memisahkan antara LSB, USB dan carrier. Jadi tadi dibagi menjadi dua bagian. Yang satu atau yang disebut CSB itu carrier.
Dan yang kedua SBO, itu yang non carrier. Jadi yang ini ada carriernya, yang satu yang tidak ada carriernya. Nah, kemudian sinyal tersebut masuk ke antena dan dipancarkan ke udara. Setelah sinyal dipancarkan ke udara, nanti arah sinyal pancarannya adalah seperti ini. Ini adalah antenanya. Untuk antena bagian kiri akan memancarkan frekuensi 90 Hz dan sebelah kanan 150 Hz. Sinyal yang dipancarkan ke udara ini setelah ditangkap oleh pesawat udara, maka yang ditangkap adalah sinyal dari hasil pertemuan antara 90 Hz dan 150 Hz, atau sinyal yang di tengah-tengahnya ini 109.1. Ya, mungkin seperti ini yang bisa dijelaskan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas, berarti itu dia membimbing buat pesawat landing, Mas? Ya, fungsi dari perangkat lokalizer tersebut adalah membantu pesawat memandunya menuju ke center line atau landasan tengah. Seperti yang tadi ditunjukkan di indikator, jadi apabila misalnya pesawatnya terlalu ke kanan, berarti indikatornya mengarah ke kiri dan pesawat harus dikanankan. Itu juga apabila pesawatnya terlalu ke kiri dari center line, maka indikatornya mengarah ke kanan. Nah, berarti pesawatnya harus di sebelah kiri kan. Bertanya lagi, Mas. Kalau misalnya andai kata lokalizer mati, apakah ada alat bantu lain yang bisa menggantikan lokalizer? Seandainya apus-apusnya ada ya. Kalau misalnya lokalizernya mati, berarti kan masih ada DME. DME kan fungsinya selain untuk itu kan juga alat bantu pendaratan dan juga untuk memandu 3 derajat ya kalau nggak salah ya, 3 derajat. Sehingga juga jaraknya juga sudah diketahui tinggal. Cuma yang kalau seandainya dalam cuaca buruk itu agak repot juga, karena kan landasannya tidak kelihatan. Apalagi kalau di daerah yang bersalju itu akan sulit, walaupun misalnya ada DME dan DOR juga. Kalau seandainya tidak ada lokalizer, tentu pilot akan mengalami kesulitan karena tidak kelihatan semua putih kan. Kalau penempatan lokalizer di bandara udara di Sucipto sendiri itu gimana? Penempatan lokalizer berdasarkan peraturannya itu adalah kurang lebih 150 sampai 300 meter dari landasan akhir. Untuk penempatannya di bandara di Sucipto, kalau menurut saya sendiri sih istilahnya kurang tepat lah ya, soalnya kan itu masih ada perkampungan di sebelahnya, jadi kurang steril. Ya. Untuk pengamatan dari pesawat tersebut, misalnya mau mendarat dan terjadi kabut ya Mas. Nah, apa hanya mengandalkan lokalizer tersebut atau dari pantauan langsung gitu bisa? Untuk kabutnya sendiri kita juga harus lihat juga ya jarak pandang. Kita harus lihat jarak pandang, karena apabila terlalu tebal kan nggak kelihatan juga landasannya sebelah mana.
kalau misalnya lokalisernya mati, kita nggak tahu mana yang garis tengah yang mana, yang orang depan aja nggak kelihatan, misalnya kan seperti itu. Nah, apabila ada lokalizer, walaupun dengan berbagai macam kondisi, istilahnya pesawat bisa mendarat dengan baik. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Okay, thanks for coming in my presentation, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.